Yes, ah. Yes. Luar biasa, hari ini Kak Fania ingin membawakan satu pesan yang luar biasa. Judulnya adalah I'm messed up. Berapa banyak di antara kita mungkin dalam hari-hari kehidupan kita pernah sedikit kepikiran, wah hari ini kayaknya enggak banget deh. Kayaknya apa yang aku kerjakan kayaknya kok fail. Kayaknya apa yang aku lakukan kayaknya kok salah ya. Kayaknya ada sesuatu yang salah di dalam diriku, aku nggak tahu itu apa. Gitu ya. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau ngerti banget prinsip firman Allah. Karena itu langsung aja teman-teman langsung lihat ke depan. Kita akan buka ayat firman Tuhan di Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Di Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Wah, aku kasih waktu, ada yang buka Alkitab analognya, boleh banget. Di sini judul perikopnya, sambil Kak Fania tunggu teman-teman untuk dapatkan ayatnya. Judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Sekali lagi Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62. Hari ini Kak Fania nggak sendiri, ada Kak Ferry Velani juga yang nanti sesaat lagi mungkin hadir sama-sama kita. Juga ada anaknya Kak Fania usia 11 tahun, dia masih istirahat di kamar. Nanti kita akan ketemu sama-sama gitu ya, perkenalannya singkat aja hari ini karena kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Sudah ketemu semua ayatnya? Amin? Amin. Oke, kita akan baca pelan-pelan ya dari ayat 54 sampai dengan ayat ke-62. Langsung di screen juga boleh teman-teman, tapi memberikan kesempatan buat teman-teman yang lebih suka untuk buka Alkitab analog. Karena hari-hari ini kita langsung apa-apa digital ya. Tadinya mau baca Alkitab malah ke scroll yang lain. Kalau Alkitab digital kurang lebih kayak gitu. Yuk kita akan lihat sama-sama. Kita baca sama-sama ya ayat 54 sama-sama 2, 3. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. 57. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Itu yang pertama ya. 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. 2 gitu ya. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Ayat ke-60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. 3 ya. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Teman-teman mungkin udah hafal cerita ini dari sekolah minggu, kita belajar gimana situasinya, bahkan mungkin ada dramanya. Jadi kita tahu banget betapa menyesalnya Petrus ya. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Dia baru teringat ketika apa? Ada ayam berkokok, karena sebelumnya Tuhan sudah peringatkan ya, dan ternyata dia pun menyesal. Nangis di sini Alkitab dibilang ya, dia mengalami penyesalan. Dan hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa dari penyesalan Petrus. Kita kalau lihat gambar di slides gitu ya, wah benar-benar menyesal.
Pernahkah teman-teman juga mengalami satu penyesalan yang luar biasa? Dan hari ini Kak Fania sungguh-sungguh berdoa saat tadi praise and worship dinaikkan, supaya Tuhan Roh Kudus menembus hati setiap kita untuk menemukan penyesalan-penyesalan yang kadang kita kubur gitu ya. Saking kita nggak mau ingat-ingat lagi, saking kita malunya lagi, saking rasa bersalahnya tuh besar banget. Tapi kita mau belajar dari yang namanya Petrus, bagaimana dia mengatasi penyesalannya. Nah teman-teman, kalau ingat ngomong-ngomong soal penyesalan, ada satu tokoh lagi yang pernah menyesal gitu ya, berbuat kesalahan. Yaitu siapa yang pernah mengkhianati Yesus? Yudas. Jadi teman-teman, kita bisa melihat di sini ya perbedaan Peter and Judas gitu ya. Perbedaan Petrus dan Yudas. Ada dua kesalahan, dua kegagalan, tapi dua output yang berbeda. Dua destinasi yang berbeda karena responnya sungguh berbeda. Gitu ya. Ada yang putus asa, menanggapinya dengan despair atau putus asa. Wah, gak ada harapan, penyesalan, aku udah bikin salah nih Kak. Ini fatal banget gitu ya. Ada yang menghadapi rasa bersalah dan penyesalannya dengan kebangkitan gitu ya. Dengan pembaruan, dengan restorasi, dengan restoration. Nah kita mau pilih yang mana nih? Peter atau Judas? Petrus atau Yudas? Bedanya apa? Kita akan lihat di slides nih. Bedanya apa? Sama-sama sedih gak? Satu sedih, satu sedih. Yudas itu sedih banget. Sudah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yang tadinya dia lihat, wah harusnya Yesus tuh bisa langsung marah. Langsung menyatakan kuasanya. Kecewa, marah, menyesal. Sedih banget. Bahkan teman-teman, untuk hal yang mungkin gak kita lakukan sendiri, orang lain yang lakukan terhadap diri kita mungkin gak mungkin, dan kita sedih dan segala macam, itu sakit banget rasanya. Kesedihan itu yes, betul-betul dialami Petrus dan juga dialami Yudas. Tapi yang berbeda apa? Dari Petrus apa yang dilakukan? Dia bertobat. Tapi sementara Yudas apa? Gantung diri. Ada dua kesalahan besar yang murid Yesus sama-sama lakukan. Tapi dua respon yang berbeda menentukan tujuan akhir yang berbeda. Dan hari ini teman-teman mau pilih yang mana? Untuk setiap kesalahan, untuk setiap pelanggaran, untuk setiap dosa yang pernah kita buat. Hari ini Kak Fania mau kasih tahu, gak ada satu orang pun yang kebal sama yang namanya dosa. Kita semua tuh rentan. Kita gak lebih baik dari orang lain. Bahkan firman Allah berkata, kamu membenci artinya kamu membunuh gitu ya. Wah Kak, aku gak pernah lakukan hal yang fatal loh. Aku paling aku males-malesan aja. Males-malesan kata Alkitab, kamu hidup dalam kesia-siaan gitu dibilang ya. Makanya gak ada satu orang pun yang boleh merasa aku lebih baik dari orang lain. Aku hidupnya baik-baik aja, aku gak bandel kayak yang lain. Merugikan kepentingan umum, bolos sekolah, pornografi dan lain sebagainya. Aku lebih baik. Tapi jangan-jangan ada kesombongan yang kita gak pernah cek di dalam diri kita. Dan yang paling utama adalah ketika bertobat, apa teman-teman di sini? Percaya bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada penyesalan kita. Wow, teman-teman cek diri kita. Kalau kita benar-benar mau bertobat dari rasa bersalah, penyesalan yang kita pernah lakukan, kita cek ya, ada anugerah yang besar, ada kasih karunia Allah yang besar. Tapi apa yang terjadi sama Yudas waktu itu? Dia tidak percaya bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada kesalahannya. Hari ini Kak Fania ingin setiap kita untuk mengalami perjumpaan dengan kasih karunia. Sesuatu yang kita tuh gak layak, gak deserve. Tapi diberikan Allah Bapa. Ada hubungan di sana yang begitu Bapa mengasihi kita. Hey nak, it's okay. Tuhan mengampuni aku, mengampunimu dengan segala beban dan segala dosa yang kita kerjakan, yang kita pernah lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
Tuhan mengampuni kita, kita mau terima kasih karunia yang besar dari Allah kita. Sehingga pertobatan kita itu menghasilkan kebangunan di dalam hidup kita. Teman-teman semua. Nah makanya kita mau belajar di sini ya. Ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia dan hidup dalam rasa bersalah, biasanya rasa bersalah itu muncul dalam bentuk dua hal teman-teman. Yang pertama itu namanya penyesalan. Yang kedua adalah rasa malu. Sekali lagi yang pertama apa? Penyesalan. Yang kedua adalah rasa malu. Di sini Kak Fania akan mengajar teman-teman semua. Yuk sama-sama kita cek, kita koreksi sama-sama. Yang namanya pertama ya, yang namanya adalah penyesalan. Penyesalan tuh apa sih? Sesuatu yang kita lakukan. Kesalahan yang kita buat. Kesalahan yang kita bahkan di sini dibilang perasaan gak enak terhadap sesuatu yang pernah kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Suatu kali ada kejadian yang simple teman-teman, yang sederhana. Di satu sekolah gitu ya, ini ceritanya yang senior tuh suka banget menggencat apa ya, suka banget ngisengin, suka banget apa tuh namanya tuh, ospekin anak-anak yang junior yang baru gitu ya. Wah anak-anak junior, sini kamu anak baru gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah enggak ya, karena pemerintah kita juga nggak ngebolehin itu semua, tapi zaman dulu tuh ada. Dikerjain lah anak-anak yang masih junior. Wah disuruh-suruh kayak aku beliin apa di kantin gitu ya, nggak dikasih uang. Waduh repot segala macam. Nah satu kali ada satu anak perempuan yang benar-benar dikencat sama seniornya gitu ya. Wah benar-benar disuruh apa-apa, suruh push up, disuruh apa gitu segala macam. Kalau enggak biasanya senior-seniornya itu pada yang kayak ngancam dan apa segala macam, jadi bikin kita takut gitu ya. Makanya kalau teman-teman ngalamin ini langsung lapor aja kepada pihak-pihak berwenang ya, pihak-pihak berwajib gitu ya. Ada orang tua kita, ada otoritas kita gitu ya. Kemudian ada guru-guru di sana segala macam. Nanti kan nggak didengar Kak, nggak apa-apa. At least kalian speak up. Kalian lakukan hal yang benar gitu. Waktu itu gitu ya ceritanya ya. Kita balik lagi ke cerita tadi. Satu sahabatnya, sahabat perempuan anak kecil ini yang digencat sama seniornya. Dia tuh lihat dan dia sedih banget. Kemudian seniornya bilang gini, "Hey, siapa yang mau belain dia? Siapa yang berani belain dia? Langsung aja maju, nanti saya nggak akan gencat dia lagi. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang berani?" Sahabatnya tuh sahabat baik, sahabat yang bener-bener bestinya dia banget. Ketakutan. Dia harusnya bisa angkat tangan, bisa maju dan bisa belain temennya yang lagi dibully ini. Tapi saking takutnya, dia nggak berani. Dia diem aja. Dan tahu nggak teman-teman, dia mengalami penyesalan ya. Padahal kisah ini diceritakan dia saat dia udah berumur 46 tahun. Kebayang nggak teman-teman? Dari umur 16 tahun dia pernah ngalamin ini, 30 tahun berikutnya dia masih pegang gitu ya. Dia masih bawa rasa bersalahnya, bawa penyesalannya untuk sesuatu bukan yang dia lakukan tapi yang tidak dia lakukan. Berapa banyak di antara kita penyesalan-penyesalan yang ada bukan karena sesuatu yang kita lakukan loh teman-teman. Sesuatu yang buruk aja, tapi untuk sesuatu yang gak kita lakukan. Kok aku gak tolong ya hari itu temenku loh, sahabatku loh. Dipermalukan kayak gitu kok aku diem aja. Dan dia bener-bener bawa cerita itu, bawa penyesalan itu 30 tahun lamanya. Sampai Tuhan harus membebaskan dia, mengampuninya. Keluar dari rasa bersalah, mengalami kasih karunia-Nya, baru dia menang. Kalau enggak itu bisa jadi satu beban yang kita akan bawa terus seumur hidup kita teman-teman. Jadi kalau ngomongin penyesalan, mungkin hari ini kita pernah lakukan sesuatu ke teman kita. Kak, dulu tuh aku tuh pernah bercandaan ya. Pernah bercandaan dorong-dorongan sama teman. Ternyata teman saya terluka. Sampai sekarang mungkin ada bekasnya di sini. Di jahitan yang ada di kepala, di wajahnya. Saya menyesal, saya rasa bersalah. Hari ini Tuhan mau angkat rasa bersalah kita. Tuhan mau angkat penyesalan kita. Atau mungkin kita pernah lakukan, Kak, aku dulu sengaja banget. Karena papa mama suka berantem dan lain sebagainya. Jadi sengaja, sekolah tuh aku udah gak mau banget. Guru ngomong aku gak dengerin. Akhirnya sekolahku berantakan dan lain sebagainya, dan aku harus pindah ke sekolah yang mungkin tidak lebih baik.
hanya untuk survive. Kak, aku tuh pernah bikin kesalahan yang begitu parah. Teman-teman, hari ini izinkan Roh Kudus tuh bekerja. Kalau teman-teman diingatkan, oh iya ya, aku pernah ngambil keputusan yang salah, pacaran dengan orang yang gak benar di waktu yang gak tepat, di waktu yang aku harusnya masih kecil banget, di waktu yang harusnya aku mengalami kasih Tuhan, aku malah mengalami hal-hal yang gak enak, hal-hal yang gak betul, hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Itu penyesalan yang hari ini mungkin Tuhan ingin terobos, teman-teman. Tuhan ingin masuk ke dalam setiap kita, setiap hati kita, membongkar itu semua. Dan yang kedua, teman-teman, selain penyesalan ya, ada yang namanya rasa malu. Tadi ya, rasa bersalah kita tadi ya, karena kita melakukan ada hal yang gak baik di kehidupan kita gitu ya. Kalau enggak manifestasinya penyesalan, ada rasa malu. Tapi rasa malu ini unik banget. Kenapa? Karena ini tentang siapa kita. Biasanya rasa malu itu ada karena either itu keadaan atau orang lain yang menciptakannya. Contoh, Kak Fania pernah mendengar ada seseorang gitu yang cerita seperti ini. Dulu Kak, waktu saya kecil masuk ke sekolah SMP, orang tua saya itu bayar begitu mahal, ingin banget anaknya punya masa depan yang cerah. Jadi saya disekolahkan di sekolah internasional gitu ya. Papa udah kayak bener-bener kerjaannya tuh wah banting tulang sana sini dan antar saya pakai motor gitu ya ke sekolah gitu. Padahal dia masih pakai motor dan yang sebagainya. Sementara teman-teman saya gitu ya semuanya itu mewah gitu ya. Saya sendiri yang enggak, dia bilang gitu. Tahu nggak Kak, setiap kali saya ke sekolah, saya minder dan saya harus ngatasin rasa malu ini bertahun-tahun. Tapi saya kalau mau bilang sama papa saya, sama mama saya mau protes, udah nggak usah, saya di sekolah yang biasa aja. Nggak tega. Mereka udah korbankan begitu banyak harta, mereka udah korbankan begitu banyak mimpi untuk saya. Jadi ini anak ya, begitu di sekolah, bajunya itu-itu aja gitu ya. Sepatunya itu-itu aja, tasnya gitu-gitu aja. Yang lain habis liburan kemana bawa oleh-oleh, habis dari Jepang, habis dari nggak tahu Eropa, habis dari mana. Dia diem aja. Kayaknya dia ngerasa berbeda banget sama anak-anak yang lain. Tahu nggak teman-teman, sampai dia besar, kerja, kuliah udah selesai, kerja, dia menjadi pribadi yang menanggung rasa malu yang belum selesai. Dia kalau ketemu, dia sampai bilang gini, saya kalau sekarang ketemu orang dengan status sosial yang lebih tinggi gitu ya, saya minder gitu ya. Wah, ketemu sama orang yang kaya gitu, wah dia minder. Perasaannya masih dibawa, dia punya rasa malu yang belum selesai. Ini mungkin sederhana teman-teman. Mungkin di sini kayak wah harus dosa yang besar dulu kita baru ngerasain dijamah, diampuni sama Tuhan. Enggak teman-teman, hal-hal yang kecil-kecil yang kayak gini yang iblis berusaha masuk, berusaha melumpuhkan kita sehingga kita hidup jadi anak-anak remaja, anak-anak teens yang minder, yang punya rasa bersalah, yang punya rasa malu yang begitu dalam sehingga dalam kita melayani Tuhan kita nggak maksimal karena kita bawa beban itu dalam kehidupan kita. Rasa malu yang belum selesai, belum lagi teman-teman ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa namanya Joyce Meyer, itu udah senior banget hamba Tuhan itu. Dia mengalami pelecehan oleh ayahnya sendiri selama bertahun-tahun. Dia hidup dengan rasa malu yang luar biasa, yang ibaratnya untuk mengampuni aja sulit loh. Karena ayah kandung sendiri yang melakukan kekerasan ini terhadap saya. Belum lagi hamba Tuhan yang lain namanya Christian Kane dari Australia. Dia juga mengalami yang sama. Tapi teman-teman, kalau kita berjumpa dengan kasih karunia, Allah mengampuni kita, Allah memulihkan kita. Rasa malu tadi yang bukan kita yang lakukan. Karena kalau penyesalan tadi kan tentang apa yang kita lakukan. Tapi ketika rasa malu ini orang lain yang lakukan terhadap diri kita. Keadaan kadang-kadang yang mengakibatkan kita juga mengalami rasa malu ini. Tapi hari ini mau nggak kita menyerahkannya sama Tuhan? Mungkin hal-hal sederhana. Kak Fania, mama papa saya tuh suka berantem. Dan kalau berantem tuh bikin malu.
teriak-teriak apa segala macam, dan ini saya nggak pernah ceritain ke siapapun karena orang tua saya tuh pelayan di gereja. Saya nggak pernah ceritakan ini. Saya bawa rasa malu ini bertahun-tahun dalam kehidupan saya. Makanya nih, rasa malu ada perasaan tidak enak tentang siapa kita atau pikiran kita terkait pandangan Allah dan orang lain terhadap kita. Kadang-kadang kita mikir ya, orang lain kalau tahu ini kayak gimana ya. Orang lain kalau tahu siapa aku, ini pasti mereka akan menolak aku. Tapi hari ini Tuhan mau bilang bahwa Tuhan mau melepaskan kita semua. Bahkan dari kejahatan-kejahatan yang kita pernah terima dari orang lain. Kita dipermalukan sekali. Ada satu anak yang lucu banget. Dia cerita juga di sekolahnya. Ini pria gitu ya. Ada seorang pria yang kalau di sekolah itu, kalau pria tuh iseng-iseng gak sih? Kalau di JC gak ada ya. Jadi kalau di kamar mandi gitu ya, ada yang di kamar mandi lama dikit, itu digedor-gedor gitu ya. Sama teman-teman cowok yang lain, wah digedor-gedor, kadang-kadang diambilin apa, disiram gitu. Padahal mungkin lagi beraktivitas gitu ya. Lagi bertelur gitu katanya anak-anak sekarang tuh. Dibilang seperti kayak gitu, wah jadi dia takut banget. Kalau udah bener-bener perutnya udah sakit, dia bener-bener takut banget ke kamar mandi. Karena bener-bener didorong, didobrak, diisengin gitu sama temennya. Akhirnya tuh nggak teman-teman, saking dia nahan nggak kuat, ini mohon maaf banget teman-teman, dia sampai keluar di celana gitu, dan itu waktu dia masih kecil. Dan sampai dia besar, peristiwa ini dia nggak pernah lupa. Dia sampai bilang hari itu teman-teman semua menertawakan dia, dan teman-teman semua kayak jijik sama dia. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak pernah punya teman, saya cuman berteman sama security yang ada di sekolah aja. Dan itu dia alami bertahun-tahun. Sampai udah besar nih, usianya udah 20-30 tahun, saya baru tahu ada loh orang yang tidak punya teman. Karena memang dia memutuskan untuk tidak mau berteman sama siapapun. Karena teman-teman tuh merupakan ancaman gitu buat dia. Aduh teman-teman, hari ini yuk kita sama-sama selesaikan ini sama Tuhan yuk. Tuhan mau melepaskan kita dari penyesalan, dari rasa malu. Dan teman-teman, ini teman-teman, cara umum menghadapi penyesalan. Biasanya kita kalau ngalamin penyesalan, rasa malu gitu ya, itu kurang lebih kayak gimana. Yang pertama kita mau belajar ya, kita suka menyembunyikan. Kita suka umpetin aja, menganggap semua baik-baik aja. Oh nggak apa-apa, sekolah baik-baik gitu. Padahal kamu di sekolah lagi tertekan banget. Tapi kamu nggak ada orang buat cerita dan kamu tutupin itu. Kamu tutupin itu, kamu tahu kamu pacaran udah nggak karuan. Tapi kamu coba tutupin itu, menganggap semua baik-baik aja. Yang namanya juga relationship Kak, ada lah toksik-toksiknya gitu. Kita menganggap itu baik-baik aja, nyaman-nyaman aja, aman-aman aja. Karena patokan kita sosial media gitu ya, bukan kebenaran Allah gitu ya. Kamu anak-anak perempuan di sini dengar ya, kamu tidak boleh, tidak ada seorang pun yang berhak memperlakukan kamu dengan tidak hormat. Kenapa? Karena kamu adalah anak perempuan pilihan Allah. Kamu anak perempuan kesayangan Bapa. Kamu harus diperlakukan dengan baik. Kalau ada pria-pria memperlakukan kamu tidak sopan, sudah kamu tinggalkan saja. Pria-pria juga demikian ya. Kamu adalah seorang yang diurapi Allah. Apa ya, firman Allah, Ayub bilang gitu, aku menetapkan syarat pada mataku. Wah keren banget ya. Tawaran di depan sana gitu ya, iklan-iklan game gitu banyak banget, tapi tetapkan syarat di mataku. Aku gak akan lihat ini, aku tidak akan entertain mataku untuk hal-hal kayak gini. Itu baru keren, karena kamu umat pilihan Allah. Yang kedua teman-teman, setelah menyembunyikan tadi, menganggap gak apa-apa oke. Nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa, ada yang lebih parah gitu ya. Yang kedua adalah menyalahkan keadaan dan orang lain. Ya memang waktu itu kan ya kita tahu lah kondisi keluarga juga lagi demikian. Orang tuaku juga mungkin nggak tahu apa segala macam gitu. Ini kan salah mereka gitu ya. Ini salah orang lain dan segala macam. Padahal teman-teman, yang Tuhan mau adalah ketika kita ngalamin penyesalan, kita mau bawa ini sama Tuhan. Tapi kita selalu menyalahkan orang lainnya. Aku gini karena aku nggak punya figur bapak. Betul. Tidak adanya figur bapak dalam kehidupan kita itu mempengaruhi kita hari ini. Tapi kita mau stop itu semua karena untuk masa depan kita punya pilihan untuk kita mengampuninya dan berjalan bersama Roh Kudus. Ya, teman-teman tahu itu ya. Untuk kita bilang bahwa ya aku seperti ini karena masa lalu aku, karena aku diasuh sama nenek, aku gak pernah mendapatkan kasih orang tua. Ya betul, itu berpengaruh pada kehidupan kita saat ini. Tapi mereka
tidak bisa menentukan masa depan kita selama kita memutuskan saya mau berjalan bersama dengan Roh Kudus dan pengampunan dan kasih karunia Allah untuk kedepannya nanti. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak mau menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Yang ketiga teman-teman, membandingkan diri dengan yang lebih parah dari kita. Enggak kak, aku nggak apa-apa kok. Iya ada yang lebih parah soalnya gitu ya. Ada yang lebih parah, ada yang lebih buruk, ada yang lebih nggak tahu diri gitu ya, ada yang lebih sakit dari saya. Jadi semuanya aman, semuanya baik-baik aja. Yang keempat nih teman-teman, yang sering kali kita nggak sadar adalah melarikan diri dengan kesibukan dan hal-hal yang lain, gitu ya. Kita coba lupakan. Kita coba lari dengan hal-hal yang lain. Makanya teman-teman ada beberapa teman-teman yang mungkin ngalamin adiksi di sini. Wah kecanduan game, mungkin nggak kalian tapi mungkin teman kalian. Itu sebenarnya bukan karena kecanduannya, tapi karena dia udah sakit di sini, dia mau coba lari, kasih pelarian di sana. Wah gitu ya, dengan main game gitu. Kalau misalkan kita nggak dapat prestasi, katanya kalau di game tuh you're winner gitu ya. Kamu bagus gitu, level up gitu. Waduh, dia dipuji di sana. Akhirnya dia kecanduan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kayak apa? Karena mereka melarikan diri. Mereka ketagihan yang sama namanya drama Korea dan sebagainya macam. Karena apa? Melarikan diri. Di dunia nyata terlalu sakit. Bukannya menyelesaikan dan menyembuhkannya, kita malah lari ke hal yang lain. Nah, makanya teman-teman kita belajar yuk hari ini. Sederhana banget pesan yang Kak Fania pengen kita semua bawa adalah penyesalan mungkin membawa kita pada kesedihan. It's okay. Kadang-kadang kita coba repress yang namanya kesedihan. Jangan sedih anak Tuhan kan gak boleh sedih. Kita harus bersuka cita. Enggak apa-apa. Kalau itu sebuah penyesalan yang besar, kamu boleh kok nangis gitu ya. Untuk kesalahan yang kamu lakukan dalam hidupmu, untuk sebuah dosa yang mungkin malu-maluin, it's okay. Kita mengalami kesedihan itu nggak apa-apa, tapi jangan tinggal dalam kesedihan. Kenapa? Karena kita akan lompat kepada pertobatan. Kesedihan yang kita bawa kepada pertobatan. Kita nggak mau tinggal dalam kesedihan. Makanya kalau teman-teman tanya, Kak marah boleh nggak? Marah boleh, tapi tidak tinggal dalam kemarahan. Kamu tidak hidup dalam kemarahan. Marah boleh, tapi caranya harus dengan baik. Tidak boleh dilampiaskan untuk melukai orang lain. Tidak boleh dipendam juga, itu akan meledakkan diri sendiri gitu. Jadi ini cara-caranya harus baik. Penyesalan mengakibatkan kesedihan, tapi dibawa kepada yang namanya pertobatan. Yuk kita sama-sama baca ayat di 2 Korintus 7 ayat 10 teman-teman. Kak Fani akan bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 7 ayat yang 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita menurut kehendak Allah. Tuhan, kalau hari ini aku mengalami duka cita dari penyesalanku membawa pada kesedihan, Tuhan aku mau ini duka cita yang aku alami itu menurut kehendak Allah. Tuhan Yesus, kayak gimana sih duka cita menurut kehendak Allah? Yang membawa kita kepada pertobatan. Yesus telah membayar rasa bersalah kita di kayu salib. Karena itu jangan lagi hidup dengan rasa bersalah. Kita ingin jadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kita menyembah Allah dengan luar biasa tanpa rasa bersalah, tanpa intimidasi. Dan Yesus memberikan jalan keluar. Tanpa pengakuan gak ada pertobatan. Tanpa pertobatan gak pernah ada kesembuhan. Sekali lagi ya teman-teman ya, Yesus ada memberikan jalan keluar hari-hari ini sama kita. Kita lihat ya kisah Petrus tadi. Sedih banget, sedih. Tapi kesedihannya, penyesalannya dibawa kepada pertobatan. Ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Hari ini teman-teman, di sini bilang adalah tanpa pengakuan gak ada pertobatan. Teman-teman hari ini mau gak kita sama-sama mengaku? Mungkin tim musik boleh lagu penyembahan yang slow gitu. Dan kalau kita nggak ngalamin pertobatan, kita nggak ada kesembuhan. Di lagu yang tadi nggak apa-apa Kak, di refnya aja. Teman-teman, hari ini Yesus mau menyembuhkan kita. Hari ini rindu ada pertobatan di tempat ini. Karena itu teman-teman semua, Kak Fania mau ajak kita sama-sama tundukkan kepala. Kita pejamkan mata.